Peers, aku Ika. Aku Dara. Now you're watching Perkara. Perspektif Ika Dara. Kenapa sih Kak ada Perkara? Apa podcast ini untuk apa sih tujuannya sebenarnya? Oke. First of all, thank you so much untuk semuanya yang udah dukung kami sampai ke podcast ini jadi. Jadi dari namanya itu kan Perkara, Perspektif Ika Dara. Pasti kalian udah tahu kalau itu singkatan dari Perspektif Ika dan Dara. Nah, selanjutnya kenapa podcast ini ada? Awalnya tuh sebenarnya kami sama Ika di sebelum ini memang lagi begosip aja awalnya ya. Tentang masalah hidup, pengalaman hidup. Terus lama-lama kami pikir kayak Kak kenapa nggak dijadiin podcast aja gitu kan. Asik untuk diceritakan ke orang banyak. Nah lama-lama karena kami chattingan terus, ngobrolin terus soal masalah-masalah hidup dan berbagai-berbagai-nya, akhirnya oke yuk kita bikin podcast gitu. Dan jadilah Perkara. Jadi intinya Perkara tuh podcast yang lahir dari cerita ya Kak. Kita agak puitis sedikit ya teman-teman. Jadi inilah Perkara, podcast yang lahir dari cerita dan keberanian untuk membuka luka. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Karena tak semua perkara itu harus diselesaikan. Beberapa hanya perlu untuk diceritakan. Keren banget. Puitis sekali. Itulah Perkara, semoga bisa diterima sama teman-teman. Dan kita tentunya bahas topik yang anak muda banget ya Kak. Apalagi umur kami masih jauh, 20-an. Masih muda. Nah untuk episode pertama kita bakalan bahas apa tuh Kak? Tapi kita nonton video dulu nih teman-teman. Iya, kita punya video yang viral, mungkin udah ditonton juga sama teman-teman semuanya. Buat nutup mulut kamu, selain donatur dilarang tuh, perfect. Kabarin kalau kurang panjang. Hey sister, percuma dijelasin panjang lebar secara teori karena faktanya banyak orang bercerai karena faktor finansial. Ingat, merawat cinta pakai penghasilan. Oke. Itu dia tadi videonya. Jadi kita mungkin untuk tema besarnya membahas stigma perempuan ya Kak. Stigma itu apa sih kira-kira? Oke, stigma itu persepsi negatif terhadap sesuatu. Jadi misalnya ada satu kelompok gitu, terus stigma kelompok itu apa gitu. Dan biasanya udah pasti negatif, kan itu stigma itu memang persepsi negatif kan. Nah, kali ini kenapa kami tayangin video yang tadi? Karena memang kami mau bahas tentang stigma perempuan. Nah, coba menurut Ika gimana sih soal yang tadi? Oke, mungkin kalau yang tadi kita bagi ke subtema yang selain donatur dilarang ngatur dulu ya, kita bahas salah satu stigma perempuan yang lagi rame. Nah, selain donatur dilarang ngatur tuh maksudnya kalau laki-laki itu nggak mampu nge-provide ya Kak. Jadi kayaknya nggak pantas deh ngatur perempuan, nggak boleh keluar sama teman, nggak boleh main, nggak boleh kerja. Nah, kalau menurut Kak Dara sendiri gimana? Oke, soal itu bukan stigma ya. Ini kita lihat soal pernyataannya dulu soal selain donatur dilarang ngatur. For me, I'm so nervous. Kayaknya itu nggak sepenuhnya salah deh. Karena ya sebenarnya itu aturan dari hubungan-hubungan orang gitu. Misal ada dari hubungan pasangan A, ya mungkin itu dibenarkan. Hubungan yang B, ya tidak gitu. Dan itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Hanya saja ada beberapa pandangan orang yang menjadikan itu stigma negatif ke perempuan. Padahal sebenarnya for me itu nggak totally salah sih. Hanya saja kalau disalah artikan ya. Ada beberapa yang menyalahkan artikan kan. Kayak, oh berarti perempuan bisa dibeli harga dirinya. Oh berarti perempuan bisa diatur dengan uang. Tadi kan juga ada pernyataan soal merawat cinta dengan uang. Itu nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena merawat cinta tuh tidak cukup hanya dengan uang aja. Tapi salah satunya bisa ya. Tapi sebenarnya selain donatur dilarang ngatur ini, kalau kita ambil perspektif yang lebih jauh, nggak cuman ke masalah cinta ya, bisa juga ke masalah pertemanan misalnya di lingkungan. Aku pernah bahas sama teman-teman aku juga nih Kak Dara, dan mereka setuju karena
konsep ini nggak cuma bisa kita apply ke relationship aja. Contohnya kita sering kan di dalam kehidupan nemu orang-orang yang nyinyir, padahal mereka nggak membiayai hidup kita, tapi komen aja. Nah itu maksudnya. Jadi selain donatur dilarang ngatur ya, kalau kamu nggak membiayai hidup aku, kenapa harus memberikan komentar negatif untuk aku ataupun ngajarin ataupun menyuruh aku untuk melakukan sesuatu, sementara kamu nggak berkontribusi apapun. Nah, jadi mungkin itu ya. Dan kenapa rame kemarin itu karena ada kreator lain yang nge-stitch itu kayak lebih ke tentang hubungan ya. Kalau dalam hubungan memang kesannya sangat transaksional ya Kak. Iya, transaksional yang itu maksudnya. Karena sebenarnya perspektif orang itu kan beda-beda ya guys. Kayak kita bilang tadi, ada pandangan kalau itu tuh salah, itu tuh menjual harga diri, terus berpandangan bahwa perempuan bisa dibeli pakai uang. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, karena pun bisa di hubungan kayak suami istri pun ya ada aturan yang memang kamu nggak boleh kerja jadi aku biayain bla bla. Itu kan nggak salah juga. Tapi ya bukan berarti yang bekerja akan menjadi salah kayak gitu. Kalau ada istri yang bekerja, yang mencari uang, membantu suami juga ya nggak jadi masalah. Tergantung kesepakatan bersama ya, selama tidak ada pemaksaan. Ya tidak apa-apa sih menurut saya. Iya, itu kan tetap beda-beda pendapat ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya dalam hubungan yang udah menikah pasti ya, udah seharusnya gitu. Suami sebagai seorang donatur, provider, itu memang, dan juga perempuan sebagai istri juga udah pasti harus menuruti suaminya. Tapi kalau dalam pacaran, menurut aku masih belum terlalu perlu ya kan, karena kayak kita tuh bukan tanggungan pacar kita gitu. Cowok tuh nggak wajib membiayai kita, kecuali yang wajib adalah date. Bagi aku kalau untuk makan itu tetap wajib ya, karena kayak ya itu hal paling minimal yang bisa kalian lakukan sebagai laki-laki. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup, skincare, make up itu laki-laki belum perlu untuk membiayai kalau misalnya masih pacaran. Tapi beda-beda lagi sih, ada juga yang standar pasangannya ya pengennya laki-laki yang seperti itu dan dia dapet cowok yang gitu. Jadi ya tergantung ya. Ya aku juga nemu pasangan yang pacaran ya dari awal udah split deal sampai sekarang. I don't know why, tapi kayaknya menurut aku bare minimum sih kalau cowok membiayai perempuan di saat ngedate kayak gitu. Kecuali misalnya ya ada kondisi-kondisi di mana si cowok nggak punya uang kayak gitu atau apapun, tapi kayak first date ya minimal harusnya dibiayain sih. Dibayarin sih harusnya. Makan ya. Makan. Ya, kalau yang lain-lain itu terserah, dan dijemput itu juga sebuah hal yang seharusnya sudah di-provide oleh laki-laki. Kita nggak lihat kendaraannya ya, tapi effort untuk ngejemput itu loh. Iya, karena sebenarnya cowok itu sebagai leader juga dalam hubungan harus bisa memprovide dua hal secara fisik maupun batin. Fisik ya tadi keuangan, ya biayain segala macam, dan batin juga membuat si cewek merasa safe. Jadi bukan hanya memprovide dalam keuangan, dalam finansial, enggak guys. Jadi bukan berarti kalau udah di-provide dari keuangan harusnya aman kayak itu, enggak. Jadi kalau misalnya pernyataan tadi soal merawat cinta dengan finansial, enggak sepenuhnya sih. Ya juga harus dirawat dengan perhatian, kepercayaan. Dan kalau misalnya kita bahas lebih jauh lagi soal ini ya, kan stigma perempuan, misalnya perempuan itu matre. Aku pernah menemukan beberapa teman laki-laki aku bilangnya, kenapa kayaknya dalam suatu hubungan laki-laki yang paling banyak ngeluarin uang, kayak mereka mungkin ngitungnya mereka bayarin makan, bensin mereka ngejemput. Tapi kan perempuan juga ada effort loh untuk ngedate itu, kayak ya untuk berpenampilan, make up kami semuanya itu juga membutuhkan biaya nggak sedikit gitu. Apalagi kalau kalian sukanya perempuan yang mungkin cantik, yang terawat, otomatis perawatannya ya juga mahal gitu. Jadi kalau kita bicara masalah perempuan bisa dibeli, sebenarnya enggak. Ya, tapi stigma tadi itu kan memang berpandangan bahwa perempuan itu ya bisa dibeli, materi segala macam. Karena sebenarnya kita tuh juga ngeluarin effort untuk ketemu kalian yang ya kayak tadi berpenampilan menarik, bagaimana bertindak, berperilaku gitu. Karena sebenarnya pasangan kalian itu adalah gambaran diri kalian juga. Jadi kami juga sangat menjaga sebenarnya, bukan hanya kalian aja yang effort gitu. Tapi takutnya ini jadi apa tuh? Feminisme. Kayak jadi ntar dipotong ya. Tapi benar kalau misalnya
laki-laki itu mencari perempuan, apalagi laki-laki yang mapan, yang sukses, pasti kalian tuh mencari pasangan hidup yang mampu mengimbangi atau merepresentasikan kalian, keluarga kalian, karir kalian. Otomatis perempuan yang pintar, berpendidikan, yang cantik, berpenampilan menarik itu otomatis memiliki biaya maintenance yang lumayan tinggi dari pendidikannya, dan mereka memang patut di-provide dengan hal terbaik ya, karena mereka bisa memberikan yang terbaik juga untuk kalian. Dan pernah dengar nggak sih kata-kata kesuksesan laki-laki itu dilihat dari istrinya? Ya. Bicara soal pendidikan tadi, ada juga nih stigma tentang perempuan yang berpendidikan tinggi. Nah, itu masih ada nggak ya sekarang? Ini katanya ya, perempuan setinggi apapun pendidikannya akan balik ke dapur juga. Nah, itu gimana? Tapi sebenarnya walaupun sebenarnya aku nggak tahu apakah aku feminis garis tinggi atau tidak ya, tapi di beberapa konteks aku setuju kalau sebenarnya perempuan itu sebaiknya tetap memasak, menjaga anak, memang sebaiknya, tapi bukan sewajibnya ya. Kalau misalnya dia bisa, itu kayak nilai plus aja, dia bisa memberikan kehangatan untuk keluarganya. Tapi ya gitu, tetap aja pendidikan dan dapur itu dua hal yang berbeda nggak sih Kak? Beda sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya dari jati diri perempuan itu sendiri tetap akan ada keinginan untuk kembali ke dapur. Cuman ya mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa membuat dia harus di dapur setiap hari misalnya gitu, atau di rumah setiap hari mengurus anak setiap hari. Ya kayak kita bilang tadi, ada perempuan yang memang memilih untuk berkarir atau membantu perekonomian keluarga, itu kan nggak salah. Jadi bukan berarti karena pendidikannya tinggi dia jadi sombong, jadi tidak tahu diri untuk kembali ke rumah. Itu sebenarnya nggak juga. Tapi kalau dibalik lagi, kayaknya memang semua perempuan tuh pengennya sih gitu ya. Pengennya juga kembali ke dapur. Pengen juga masakin suami, masakin anak yang terbaik. Gitu. Apalagi kita bisa pilih ingredient sendiri yang tepat gitu. Kalau semuanya feel safe, kayak aman-aman aja sih. Pasti banyak perempuan yang memilih untuk menetap di rumah, terus kayak memastikan keluarganya makan enak, makanan yang bergizi. Itu pasti, tapi kan ada beberapa keadaan yang memang membuat perempuan itu harus juga membagi waktunya, nggak sepenuhnya di rumah gitu. Jadi stigma itu sebenarnya masih, aku nggak setuju sih soal harus kembali ke dapur. Ya, aku juga sebenarnya kurang setuju, tapi kalau dari aku pribadi nih Kak, sebagai seseorang yang mungkin kita udah terbiasa beraktivitas di luar ya, kalau aku lihat mamaku dan aku itu berkebalikan. Mamaku itu memang ibu rumah tangga banget, di rumah dia sukanya masak, bersihin rumah, dan dia senang melakukan itu. Jadi kayak ketika semua orang balik ke rumah udah rapi, makanan udah tersedia, itu kebahagiaan untuk dia. Sementara ketika aku melakukan itu, misalnya kayak bersih-bersih atau masak, aku bahagia tapi nggak merasa penuh, karena kayak aku nggak terlalu suka di dapur. Aku ngecas energi aku dengan beraktivitas lain, keluar, bekerja gitu. Jadi memang ada dua tipe maksudnya ya. Tapi ada perempuan yang suka, dan itu bagus. Bagus aja. Sebenarnya bagus dari on their way sih. Kayak terserah mau jalan di mana gitu. Dan tergantung kesepakatan bersama. Kalau suaminya dan keluarga tidak mempermasalahkan, ya kenapa kita yang melihat ini harus mempeributkan hal itu? Nah, lanjut, stigma perempuan itu juga ada stigma terhadap emosional perempuan. Perempuan itu dianggap terlalu emosional, melibatkan hati, perasaan, sehingga sering dianggap lebay. Itu karena laki-laki katanya sangat pakai logika banget ya. Itu gimana tuh Kak? Oke, for me kayaknya sometimes melibatkan perasaan, tapi bukan berarti laki-laki itu full dengan logika, enggak juga sih. Ada juga beberapa laki-laki itu memang memainkan perasaannya. Hanya saja memang kakak lupa baca di mana, kalau laki-laki itu memang lebih ke hal-hal yang udah pasti yang dia pikir. Misalnya ketika dia deketin perempuan ini nih, kalau udah pasti kira-kira ada jalan untuk dia bisa dapat, ya udah dia deketin. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Kalau memang dia enggak dapat jalan, ya udah kayak gitu. Tapi kalau perempuan ini masih banyak pertimbangan gitu ya. Tapi kalau misalnya dianggap lebay, sebenarnya kalau kalian nganggap kami lebay dengan pemikiran kami yang seperti itu, kami juga nganggap kalian ya tidak punya perasaan gitu kan sih. Tidak terlalu peduli gitu. Tidak peduli, tidak care gitu. Jadi
anggapan lebay atau alay tadi itu kayaknya kurang setuju juga. Tapi ya memang perempuan dan laki-laki itu memang udah diciptakan seperti itu. Kalau nggak mungkin perempuan bukan diharapkan sih, tidak dianjurkan untuk menjadi pemimpin, karena kita mempertimbangkan banyak hal. Jadi keputusan yang kita ambil tuh lama pasti, terus kayak tidak terlalu tepat karena banyak faktor-faktor yang kita pikir. Karena kita lebih ke perasaan ya dibandingkan pertimbangan laki-laki. Tapi kalau misalnya bicara tentang perasaan dan overthinking kita, kadang-kadang malah sebenarnya hal yang kami pikirkan itu useful untuk kalian, karena kadang kalian akan nge-skip beberapa detail terkecil. Jadi kalau misalnya laki-laki itu ada yang berbesar hati untuk menerima pendapat dari perempuannya, pasti kalian akan menemukan perspektif baru gitu, karena kami memperhatikan setiap detail kecil, dan kadang-kadang itu juga kalian perlukan. Jadi coba ajak diskusi, karena aku melihat karena laki-laki ini cenderung mau dianggap kuat, nggak mau terlihat lemah ya Kak, mereka tuh nggak mau cerita gitu loh. Mungkin mereka cerita ke teman-temannya, tapi kalau ke pasangan sendiri jarang ada laki-laki yang mau menceritakan perasaannya. Misalnya mereka lagi sedih gitu, aku melihat jarang. Padahal sebenarnya kadang-kadang dengan kalian cerita ada solusi yang bisa diberikan, karena perempuan itu sangat solutif ya kan? Solutif, karena kami mempertimbangkan banyak hal, mulai ya makanya tadi dibilang itu kenapa perempuan itu melibatkan perasaan. Nah, di perasaan kami itu kami tidak hanya memikirkan satu faktor, ada beberapa faktor yang kami pikir, mempertimbangkan, oh kalau aku ngambil keputusan A, dampaknya apa-apa aja. Nah, beda sama cowok yang memang decision makingnya itu biasanya karena satu hal gitu, satu hal yang pasti. Misal ada keputusan A, mudaratnya bla 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 bla, manfaatnya bla 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 bla. Dia biasanya lihat manfaatnya aja kayak gitu, yang memang udah pasti-pasti aja lah dari manfaat itu. Tapi kalau kita memikirkan semua manfaatnya, semua mudaratnya gitu kan, ya bisa lebih pertimbangan. Nah, tapi kita bahas stigma yang ini deh Kak, tentang perempuan. What did you bring to the table? Nah, ini ada kaitannya sama harga mahar emas ya, harga mayam yang udah naik per hari ini udah berapa sih? Per hari kita shoot podcast 6 jutaan ya? 6.200.000. 6.200.000 dan kayak ya, aku ada melihat beberapa kayak komentar laki-laki kayak perempuan dibeli semahal itu, emangnya apa sih yang bisa kalian berikan ke laki-laki? Apa yang bisa diberikan? Apalagi kalau misalnya perempuan itu misalnya nggak punya pendidikannya standar aja, biasa aja, dan kayak ya udah nggak wow banget. Sebenarnya apa yang bisa dikasih sama perempuan? Ya, kalau kita mikir kayak gitu, kayaknya sebenarnya perempuan juga memikirkan itu nggak sih dari laki-laki? Ketika kamu melamar aku, memberikan aku mahar, apakah kamu merasa aku cukup? Pasti berpikir kayak gitu. Cuma balik lagi, mahar itu kan awalnya kesepakatan ya. Kalau memang tidak sepakat, harus jangan dibeli. Misal kayak ini misal beli kopi nih, contoh. Ini harganya 18.000. Di toko lain misal harganya 23.000, dan rasanya itu yang di sana tuh mungkin lebih enak, lebih manis menurut aku misal. Tapi menurut orang enggak, yang di sana enggak lebih enak yang di sini. Itu kan sebenarnya tergantung selera ya. Jadi kalau harga itu relatif. Nah, sama kayak kita memberikan mahar ke perempuan. Kalau memang kalian berpikir, emang apa sih yang bisa kalian kasih? Sebenarnya nggak semua orang mikir kayak gitu. Mungkin ada dari cowok lain yang mikir kayak, oh dia pantas kok dapat segitu, apa yang disuka misalnya dari si perempuan ini. Jadi kalau soal mahar itu kayaknya relatif sih. Kalau kata Cimehong ya mampu-mampu aja. Ya, mampu aja. Dan mahar itu yang paling penting nggak merendahkan si perempuannya juga, dan nggak memberatkan laki-laki ya. Tergantung kesepakatan bersama. Kalau laki-lakinya mampu dan merasa perempuan itu pantas. Karena kadang-kadang sebenarnya berharga atau enggaknya seorang perempuan bukan dari apa yang dia bawa, tapi ya karena cintanya laki-laki ke perempuan ini gitu. Terus kalau perempuan kan kalau udah menikah dia memberikan seluruh hidupnya kan Kak. Kayak kalian tuh di keluarga menjadi ibu. Kalau laki-laki kan setelah menjadi ayah dia tetap bisa kayak anak seperti anak remaja lagi, masih bisa, dan nggak kelihatan trace-nya. Lebih besar jalannya dibanding perempuan. Kalau perempuan itu jalannya harus dibangun sendiri ya kan. Tapi kalau laki-laki jalannya memang masih ada. Kalau perempuan itu misalnya abis melahirkan langsung putus tuh jalannya dulu kayak gitu. Ketika dia mau lanjut dia harus bikin jembatan lagi dulu, kayak gimana ya, ninggalin anak, ninggalin ya hal-hal yang di rumah kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan. Tapi kalau laki-laki ya lanjut aja kayak gitu. Tapi Kak Dara tuh salah satu yang beruntung sih, maksudnya setelah melahirkan badannya tuh tidak berubah. Tapi ada juga perempuan yang setelah melahirkan badannya tuh berubah total loh dari masa gadisnya, dan itu kayak mereka tuh harus berkorban banyak hal ke bentuk badan yang nggak bisa lagi seperti gadis gitu. Dan kayak
ya itu mereka berikan semua untuk keluarganya. Jadi Ya. banyak yang diberikan perempuan, pengorbanan itu ya seumur hidup. Soal hidup tadi sih, maksudnya kalau perempuan menikah itu, balik lagi ke stigma tadi. Stigma terhadap perempuan yang sudah menikah itu masih beda lagi. Kalau misalnya dia sering keluar, terlalu fokus dengan kerjaan, itu pasti pandangannya udah, oh ini cewek ini nggak bener nih, nggak ngurus suaminya, bla 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 bla. Nah, tapi kalau bisa cowok kan nggak mungkin dibilang kayak gitu kan. Misal laki-laki itu ketika dia keluar untuk bekerja, ya udah dia bekerja, justru dianggap bagus kayak gitu kan, dia membiayai keluarga. Tapi kalau perempuan itu pasti stigmanya udah aneh-aneh, kayak oh ini perempuan nggak bener nih, nggak ngurus suaminya, anaknya nggak dijaga nih, kayak gitu. diurusin. Itulah maksudnya kenapa kalau kalian mempermasalahkan mahar, harus kami juga bisa mempermasalahkan keamanan hidup kami, karena laki-laki itu juga harus bisa membuat perempuan ini merasa safe ketika berumah tangga dengan dia, kayak gitu. Oh, aku pernah baca kata-kata ini, Kak. Nggak ada perempuan yang meninggal karena telat menikah, tapi banyak perempuan yang meninggal karena salah dalam memilih pasangan ketika menikah. Banyak kasusnya. Jadi kenapa stigma itu hanya muncul kepada perempuan yang menikah dibanding lelaki yang menikah? Kalian pernah lihat nggak sih, kayak di TikTok juga banyak ya, menganggap bahwa lelaki yang tidak terlalu mengurus rumah itu hal yang wajar, karena lelaki itu udah capek kerja di luar, padahal mereka nggak tahu juga perempuan itu lebih capek di rumah loh dibanding kerja. Aku merasa kayak gitu ketika aku keluar ketemu banyak orang bekerja, stresnya beda kalau cuma di rumah yang merasa bahwa oh aku kayaknya ketinggalan nih di teman-temanku, oh aku kayaknya kurang ini kurang itu, karena kalau di rumah tuh kita kan mengerjakan hal-hal yang sama ya, bosen ya, repetitif ya, gitu aja. Jadi pemikiran kita itu pun juga ke situ-situ aja, kayak oh aku besok harus nyuci misalnya kayak gitu, harus masak, harus ngurus anak, itu aja yang terpikir. Dan sesekali kepikiran lagi nih kayak teman-teman aku udah sampai kemana kayak gitu, kok aku masih di sini aja kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih capek batinnya dibanding capek fisiknya gitu. Oke, terus ada stigma apa lagi nih Kak tentang perempuan? Soal mental perempuan sih, ya kayak sebenarnya balik ke yang emosional tadi, dianggap perempuan tuh dianggap emosional, dianggap lebay, alay. Nah, mereka tuh nggak tahu aja ketika kita sudah menikah dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke laki-laki, mental kita itu mulai itu ditempa. Maksudnya kayak kamu jadi ibu, udah pasti jadi ibu ya. Setelah jadi istri jadi ibu, kalau memang yang ada rezeki punya anak, itu awalnya pertama kamu harus menjaga emosi kamu tetap stabil untuk menghadapi satu makhluk baru nih. Gitu, ya. Makhluk kecil yang baru. Nah, bagaimana cara kamu membagi waktu kamu ke suami kamu? Dan itu sulit banget. Maksudnya kayak kalau kalian berpikir, oh jadi ibu kalau udah di-provide secara materi semua gampang, nggak juga gitu. Gimana makan hatinya, bagaimana pandangan orang kan, kayak kok badan kamu gini, kok badan kamu gitu, kenapa nggak ngurus diri, nanti suaminya diambil orang bla 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 gitu kan. Karena aku merasa di aku aja, sorry to say, kayak aku tuh nggak berubah secara fisik, aman-aman aja, dari mulai hamil sampai melahirkan tuh aman-aman aja, tapi tetap ada pemikiran lain yang kayak atau pandangan-pandangan buruk orang lain yang aku pikir kayak itu ada, apalagi ada mereka aja, yang memang harus struggle di fisik yang memang nampak gitu ya, karena memang ada aja omongan orang yang kamu hamil aku nggak kelihatan, kok badannya masih kecil ya, atau itu ngerasa bahkan ya ampun, bahkan ada yang bilang kayak nggak cukup gizi nggak cukup gizi anaknya nih, kok kecil kali perutnya kayak gitu, padahal waktu dicek ke dokter aman-aman aja gitu. Tetap ada gimana dengan mereka yang struggle-nya itu di bagian fisik yang memang terlihat ya, yang orang langsung datang kayak komen fisiknya setelah menikah itu kan pasti mentalnya. Terus ketika melahirkan hal yang pertama kali ditanya gimana bayinya, padahal ibunya nih udah setengah mati loh. Ya jadi aku tim yang memang sangat menormalisasi untuk memberikan hadiah kepada ibu melahirkan. Ada beberapa sih, walaupun nggak semua sih, aku kasih hadiah kayak ya baju tidur kek, korset kah untuk ibunya, bukan untuk anaknya, karena memang siapa lagi yang mikirin ibunya kayak gitu. Nggak banyak, karena semuanya udah fokus ke bayinya kayak gitu. Nanti ada yang tanya pasti mana bayinya, mana anaknya, bukan ibunya gimana, sehat kan, udah bukan itu lagi ya. Pada akhirnya dianggap lebay ibu-ibu yang memang
akhirnya mengeluh gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngeluh kayak ya kan jadi mama memang gitu kayak gitu. Jadi ibu-ibu memang kayak gitu. Tapi kita nggak mempermasalahkan misalnya omongan orang-orang tua dulu ya, karena mereka ditempa seperti itu. Jadi ketika kita mengeluh, mereka menganggap bahwa kok banyak kali ngeluh. Perasaan nggak kayak gitu kok. Sebenarnya mereka seperti itu di keadaan waktu itu, cuman nggak bisa diungkapin aja. Nah bedanya sama kita Gen Z ini, apa-apa diungkapin gitu ya. Kita udah lebih paham juga. Iya, lebih paham. Kalau misalnya dipendam terus memang mempengaruhi kepribadian ke depan juga. Jadi ibu yang kejam kah atau segala macam gitu loh. Dan sebenarnya perempuan itu nggak sulit untuk dimengerti sih. Kami cuma butuh reassurance, butuh diingatkan lagi, oh kami ini berharga. Makanya kalau laki-laki dengerin perempuan ngeluh tuh jangan dibawa pusing, disayangin aja lagi. Mereka cuma butuh itu. Aja. Mereka kayak cuma butuh, oh enggak, kamu udah melakukan yang terbaik kok, apapun itu. Udah kok, kamu udah berhasil, nggak usah dengerin orang. Yang paling penting itu tergantung bisa nggaknya si cowok ini tuh memberikan penenangan terhadap si istri atau pasangannya. Itu sih yang paling penting sebagai laki-laki ya, daripada cuman menghadirkan uang, tapi juga rasa kepercayaan dan kebanggaan gitu kalau perempuan kalian udah melakukan sesuatu. Jadi bagaimana untuk mengatasi stigma negatif ke perempuan ini, kira-kira gimana? Sebenarnya stigma itu bakalan terus ada, apalagi kalau di Indonesia kita budaya memang masih patriarki banget ya Kak, dan kayak susah, nggak cuman kita ya, dari pola asuh aja tetap kayaknya ibu-ibu tuh cenderungnya tuh lebih perhatiannya ke anak laki-laki, yang lebih banyak dimaklumi daripada ke perempuan. Aku melihat juga seperti itu. Nah tapi mungkin sebagai kita generasi yang udah lebih paham ini, salah satu caranya dengan meningkatkan awareness saja sih Kak, dengan podcast ini ya salah satunya. Meningkatkan kesadaran, terus mendukung dan memperdayakan perempuan yang berpendidikan gitu. Sebenarnya kan itu juga jadi apa ya? Jadi modal untuk anak-anak kita ke depan. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang berpendidikan tuh ya didukung gitu. Terus ya woman support woman yang harus ditingkatin lagi nih guys. Memperkuat peran perempuan juga di berbagai hal. Jadi jangan dianggap negatif kalau perempuan tiba-tiba berpolitik nih, atau perempuan tiba-tiba jadi driver, ya nggak masalah kayak gitu. Paling ya kesetaraan gender tadi ya. Kan gitu aja sih guys yang kami bahas. Itu dari perspektif kami ya guys. I don't know, dari menurut kalian sendiri terkait topik yang kami bahas kira-kira gimana? Mungkin boleh komen, tapi please yang kayak kita saling sharing ya, di sini nggak ada unsur saling menjatuhkan. Oke. So guys, that's the first episode of Perkara Podcast. Jangan lupa subscribe YouTube kami, follow akun TikToknya, Instagramnya, karena kami bakalan banyak sharing-sharing tentang perspektif kami ke depannya, mulai dari YouTube juga, TikTok juga, Instagram juga. See you next time. Bye. Yes.